Di antara sebagian umat muslim ada yang memulai dakwahnya dengan mengangkat tema hadis 73 golongan, bahwa umat Yahudi telah terpecah menjadi sekian golongan, umat Nasrani telah terpecah menjadi sekian golongan, dan umat Islam pun juga terpecah sekian golongan. Di antara lafaz hadis tersebut adalah sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW beliau pernah berkata, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Maka akan berpecah belah umat ini, maksudnya umat Rasulullah SAW, menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Seluruh golongan itu masuk ke neraka kecuali satu saja. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila man hiya ya Rasulullah?" Siapakah yang satu golongan itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Satu golongan yang selamat itu adalah yang seperti diriku dan para sahabatku di hari ini. Maksudnya adalah golongan itu mengikuti jejak, mengikuti amalan seperti amalan Rasulullah dan para sahabat di zaman beliau. Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis sahih. Ia diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim rahimahumullah jami'an. Para sahabat, bahwa dengan mengangkat hadis ini di awal dakwah suatu kelompok atau suatu kaum, ya, maka secara tersirat kaum tersebut telah menyatakan bahwa dirinya lah yang satu golongan yang benar itu, sementara yang tidak seperti dirinya adalah kelompok 72 golongan yang sesat. Begitu yang terbayang di benak kita, tergambar ketika ada orang yang memulai dakwahnya dengan tema hal ini. Padahal seperti kita pahami bahwasanya di negara kita, umat Islam ini sudah berabad-abad ada di negara kita ini, dan mereka dikenal sebagai umat Ahlus Sunnah, ya. Seharusnya kita menghargai riwayat perjalanan agama kita yang panjang di negeri ini selama berabad-abad, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa watak dari agama kita, karakter dari agama kita, yaitu agama Islam, justru syariat Islam malah memerintahkan kita untuk bersatu padu. Kalau membaca hadis tersebut secara sederhana, seolah-olah ada suatu pembenaran bahwa umat ini terpecah, sehingga diterima saja, biarkan saja 73 golongan begini, kalau perlu ditambah lebih banyak lagi. Seperti ada kesan seperti itu, ya. Tapi kalau kita membaca prinsip-prinsip dalam syariat, dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya agama kita itu adalah memerintahkan umat ini untuk bersatu, ya. Di antaranya saya coba bacakan. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan secara bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Jelas sekali kita diperintahkan untuk
berpegang kepada syariat agama Allah, tetapi dalam waktu yang sama kita diperintahkan untuk bersatu, tidak berpecah belah, ya. Kemudian lebih jelas lagi disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13 bagaimana bahwa madhab persatuan itu bukan hanya berlaku di zaman Rasulullah SAW saja, bahkan sejak zaman-zaman dahulu, ya, sejak para nabi-nabi zaman dahulu. Di sana dikatakan dalam surat Asy-Syura 13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika, maka telah disyariatkan atasmu tentang agama ini sebagaimana hal itu telah diwasiatkan kepada Nuh, dan juga hal itu telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan hal itu pun kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa alaihim salam. Apa wasiat dari Allah? Bunyinya adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya, ya. Jadi melalui dua ayat tadi, surat Ali Imran dan surat Asy-Syura, jelaslah bahwa kita ini diperintahkan untuk bersatu padu, ya, dalam syariat agama kita. Bahkan seandainya kita senang bersengketa, senang berselisih, senang selalu berbeda pendapat dengan sesama, maka ini akan melemahkan agama kita sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Di sana dikatakan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kalian saling bersengketa, saling berselisih. Fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar. Watadhhaba rihukum, dan akan hilanglah kewibawaan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, ya, menetapi perintah tadi untuk tidak bersengketa, ya, untuk tidak selalu berselisih dengan saudara, ya. Kita disuruh bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, ya. Apakah ini hanya dalam Al-Quran saja? Tidak. Di dalam riwayat-riwayat hadis juga banyak disebutkan perintah kita untuk bersatu, untuk senantiasa bekerja sama, bergotong royong, tidak terpecah belah. Salah satunya adalah seperti disebutkan dalam hadis Muslim, ya. Di sana Rasulullah SAW berkata, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh membiarkannya teraniaya, begitu, ya. Jadi para sahabat sekalian, perintah untuk bersatu itu adalah perintah dalam syariat agama kita, juga disebutkan dalam banyak hal, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah karakter agama kita, bahwa kemudian ada manusia yang berselisih pendapat, berpecah belah dan sebagainya, maka itu sejatinya adalah bukan berangkat dari ajaran agama ini, ya. Demikian, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Marilah kita senantiasa teguh dengan syariat agama Allah secara bersama-sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.